Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini saya akan membahas tentang tugas presentasi mata kuliah Mekanika dan Material Teknik Lanjut. Perkenalkan nama saya Sherly Hut 41200003. Pasca sarjana Magister Teknik Mesin. Baiklah, saya akan mempresentasikan terkait dengan bidang penelitian yang akan dianalisis, yaitu serat alam atau Natural Fiber Reinforced Polymer atau NFRP, yang dimana keterbatasan sumber daya tak terbarukan mendorong industri, lebih tepatnya industri dirgantara, beralih dari logam ke material komposit yang lebih ringan, kuat, dan tahan korosi, sehingga alternatif dari zat sintesis yang mahal dan tidak ramah lingkungan, pemanfaatan zat alam Indonesia yang melimpah seperti serat sisal, kenaf, kulit jagung, sabut kelapa, pandan duri, daun nanas, dan serat lantung, hingga limbah ampas tebu dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan nilai guna material tersebut. Pelemahan dari ikatan antara serat alam atau hidrofilik dan polik melalui perlakuan kimia seperti alkali NaOH dan silent coping agent, yang dimana selain faktor kimia, kualitas akhir komposit sangat bergantung pada metode manufaktur, di mana teknik vacuum infusion itu terbukti jauh lebih efektif meminimalkan rongga udara dibanding metode manual. Dan orientasi serat yang tepat, sehingga performa komposit serat alami itu serat alam maksudnya kini dapat mendekati kekuatan serat sintesis dengan efisiensi biaya yang jauh lebih baik. Nah, jadi untuk tugas ini saya akan mereview sebuah jurnal dari yang peneliti ambil angkat, yaitu yang dimana jurnal yaitu perbandingan kekuatan bending dan tarik komposit polimer hybrid diperkuat serat sisal kenap karung goni terhadap serat karbon Kevlar. Nah, uh, serat yang digunakan itu serat sisal, goni, dan karbon Kevlar dengan resin katalis, yang dimana metode itu metode hand layup dan yang direndam dengan larutan NaOH selama 4 jam. Yang itu dia lakukan uji bending dan uji tarik, yang dimana parameter penelitian itu menggunakan fraksi volumenya dengan perbandingan antara serat alam dengan serat karbonnya. Nah, hasil penelitian ini sendiri didapat karbon Kevlar itu jauh lebih baik dibanding dengan hybrid alamnya. Nah, karbon Kevlar tetap menjadi yang terkuat secara mekanis dan penyusunan serat yang secara merata pada lapisan pertama atau serat sisal itu dan lapisan kedua itu serat goni menghasilkan ketebalan dan kekuatan stabil. Oke, apa untuk nomor 2 itu efek sintesis silane coping agent pada sifat fisis dan mekanik komposit sebut kenaf. Nah, serat yang digunakan kenaf dengan resin epoksi dengan harga perbandingan 2:1, yang dimana metode penguji pembuatannya itu menggunakan metode yang serat itu kita rendam di NaOH selama 4 jam dengan larutan silane coping agent selama 15 menit, lalu dicampur dengan resin tadi dan diproses dengan mesin hot press selama 5 menit. Dan pengujian itu menggunakan uji kerapatan dan uji daya serap air, yang dimana dan uji kekuatan tarik dan kekuatan pukul atau takik. Nah, parameter penelitian itu kita variasikan parameter konsentrasi silane coping agentnya dengan banyak perbandingan terhadap massa sehingga didapatkan hasil penambahan
Makin kita tambah, semakin kurang efektif meningkatkan densitas yang dimana yang optimum pada konsentrasi 20% SCA serta efektif menurunkan daya serap air pada konsentrasi 20% SCH. Konsentrasi 20% itu yang paling efektif dalam meningkatkan sifat fisis, densitas tertinggi, serap dan serapan air yang terendah, serta memberikan peningkatan signifikan pada uh, serat itu sendiri, material itu sendiri. Nah, ya, yaitu analisis uji bending pada spesimen serat kulit jagung fiberglass. Nah, yang dimana serat kulit jagung dengan serat kaca fiberglass dan resin laikal dan katalis dengan perbandingannya 3:1, yang dimana ini metode menggunakan faktor vakum bagging dan vakum infusion, yang dimana uji yang digunakan. Nah, parameter penelitiannya itu yaitu perbedaan metode manufaktur, yaitu tadi vakum infusion, serta kekuatan lentur dan massa jenis dari spesimen itu sendiri. Sehingga hasil utamanya vakum infusion ternyata jauh lebih kuat dan lebih ringan dibandingkan dengan metode manufaktur vakum bagging. Nah, kesimpulannya tadi, kembali lagi, vacuum infusion itu merupakan metode manufaktur terbaik untuk aplikasi pesawat UAV karena minim uapnya. Nah, untuk jurnal keempat, yaitu saya mengambil tentang pengaruh perbandingan jarak anyaman serabut kelapa pada komposit hybrid terhadap sifat mekanik uji tarik, yang dimana materi yang digunakan sama seperti yang di judul, serabut kelapa, fiberglass, serta resin SHCP dan hardenalnya. Metode pengujiannya menggunakan metode hand layup dan hydraulic press hingga tebal 55 mili. Nah, pengujiannya itu ujinya itu uji tarik, sehingga parameter penelitian itu yaitu dari variasi jarak anyaman 1,5 dan 2 cm, serta kompositnya ada yang 5 lapis, komposit 5 lapis, yaitu di mana 4 lapis menggunakan fiberglass dan 1 lapis menggunakan anyaman selapa di bagian tengah, sehingga tidak hasil utamanya itu di mana jarak 1,5 cm itu menghasilkan tegangan yang tertinggi dan modulus elastisitas 1,97 GPa. Paling seimbang dan paling baik memberikan keseimbangan antara jumlah serat dan keterbatasan resin. Untuk zona kelima yaitu menggunakan serat pandan alam itu untuk aluminium, yang dimana materialnya kita menggunakan material serat epoksi. Nah, yang dimana metode pembuatannya yaitu menggunakan metode yang di seratnya itu direndam dengan yang berbeda, dicetak dan menggunakan tiga cairan dengan air yang berbeda tadi, ada air laut, limbah, dan hasil utamanya, hasil penelitian, air limbah yang 6 jam ternyata kekuatan tariknya meningkat dan menjadi dari yang 97,87 MPa menjadi 10,10 MPa. Nah, sedangkan air laut dan sungai yang dimana semakin lama kita merendam serat itu, maka kekuatan mekanisme justru malah menurun keterkaitan dengan air limbah. Kesimpulannya itu, menggunakan air limbah dengan waktu 6 jam merupakan cara yang paling optimal. Nah, itu kajian eksperimental tentang thermal shock terhadap kekuatan daun nanas. Nah, materialnya sama. Kita menggunakan daun nanas di judul dengan yang dimana metodenya menggunakan metode hand layup dengan proses
shock, ya di mana uji tarik. Nah, parameter penelitian menggunakan variabel lapisan 1-2 lapis serta orientasinya ada 45 derajat dan 0 derajat. Thermal shocknya itu menggunakan dari 0 sampai 15, sehingga didapat dari hasil penelitian tersebut kekuatan tertinggi itu komposit yang 2 lapis dengan orientasi serat cuma ganda 2 lapis itu pada 45 derajat. Komposit dengan 2 lapis serat memiliki kecepatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan 1 lapis karena kerapatan serat yang jauh lebih baik. Lapisannya itu semakin kerapatannya yang menjadi lebih baik. Sehingga kesimpulannya itu semakin banyak siklus thermal shock, kekuatan tarik dan regangan komposit semakin menurun, sehingga material semakin rapuh. Material kompositnya itu meneliti dengan sabut kelapa dengan campuran resin laikal pada pesawat RC dengan gaya impact. Nah, materialnya sama seperti saya bilang tadi, sabut kelapa dan resin laikal, di mana metode manufakturnya menggunakan kombinasi hand layup press. Nah, pengujiannya menggunakan uji tarik dan uji impact, yang dimana parameter penelitian variasi pencampuran dari perbandingan resin dan serat ada 92%, 94 banding 6%, 96 banding 4%. Hasil utama campuran 96 banding 4% yang terbaik. Itu adalah campuran yang terbaik dan menghasilkan keseimbangan kekuatan dan keuletan yang baik. Nah, kesimpulannya yang dimana pesawat akan menjadi jauh lebih stabil dan jauh lebih kuat terhadap benturan dengan campuran itu akan pesawat menjadi lebih stabil dan jauh lebih kuat terhadap benturan untuk pesawat ini. Namun minusnya bobot akan menjadi lebih berat sehingga membutuhkan konsumsi daya lebih besar dan motor yang aktuator yang lebih kuat. Nomor zona ke-8 yaitu pembuatan serat kabut kelapa dengan resin polyester pada bahan konstruksi pesawat terbang, yang dimana material menggunakan sabut kelapa dengan resin layup, yang dimana seratnya akan disusun pada cetakan kaca yang dilapisi plastik film, lalu ditekan untuk menghilangkan udara. Pengujian menggunakan uji impact, yang dimana parameter penelitian menggunakan variasi fraksi berat serat dari 0% hingga 4%. Didapatlah hasil serat 4%, yaitu serat yang memiliki daya serap energi tertinggi, sedangkan serat energi yang paling rendah, sehingga semakin energi impact akan meningkat. Dan metode analisis perbandingan karakteristik fisik melalui uji kekerasan Vickers pada material komposit serat alami dan sintesis, yang dimana emas, karbon, dan kaca, serta resin epoksi menggunakan metode pembuatan metode cetakan silikon dan proses pressing mesin CNC. Dan pengujian itu ada beberapa, ada uji kekerasan dengan metode Vickers dengan variasi presentasi serat ada 3, 6, 9 persen. Serat karbon 60% itu memiliki yang paling keras, sedangkan serat nanas paling stabil, sedangkan serat kaca malah jauh lebih rendah, sehingga 60% adalah konsentrasi serat paling efektif, yang dimana penambahan serat lebih dari 6% itu justru akan berisiko meningkatkan rongga udara pada material itu.
jurnal 10 itu pengaruh perlakuan alkali terhadap sifat fisis dan mekanis lantung, yang dimana materi yang kita gunakan itu serat lantung dengan NaOH uh, yang akan kita gunakan untuk realisasi dan pengeringan selama 48 jam. Dan ada observasi SEM, scanning elektron mikroskopi, dan uji slide detection, yang dimana variasi konsentrasi NaOH kita menggunakan variasi konsentrasi NaOH ada 4 serta waktunya 1 dan 2 jam, sehingga didapat hasil utama itu NaOH konsentrasi 4% waktu 2 jam menghasilkan kristalinitas tertinggi. Kesimpulan, penggunaan zat amorf menyebabkan diameter serat mengecil, namun strukturnya menjadi lebih murni. Dengan konsentrasi yang terlalu tinggi, 6%, dapat merusak integritas struktur serat dan menurunkan kekuatan mekanisnya secara drastis. Komposit bertingkat serat alam, yang dimana materi yang digunakan itu ada serat ampas tebu, pisang, kayu, dan semen putih. Metodenya air dan filler serat alam, yang dimana menggunakan matahari 4 hari. Pengujiannya yaitu uji tekan dan uji daya serap, yang dimana jenis filler kayu, serbuk kayu, jenis fillernya itu serat serbuk kayu, ampas tebu, dan pelepah pisang. Variasinya dengan massa tetap di 10 gram, yang dimana hasilnya ampas tebu serat air paling rendah tetap uji kuat tekan dan paling tinggi, sehingga kesimpulannya ampas tebu terbaik karena sifat higroskopik sehingga cara meningkat aliran semen sehingga menghasilkan padan tinggi dan kualitas yang rendah, sehingga daya serap airnya paling kecil namun kuat tekan paling tinggi. Tuh. Nah, untuk rekomendasi judul penelitian yang akan mendatang itu ada 3 judul saya. Yang pertama, optimasi komposit hybrid serat lantung dan karbon Kevlar serta perlakuan silat untuk aplikasi pesawat VIP. Nah, materialnya itu menggunakan serat lantung dan serat karbon Kevlar dengan resin epoksi yang akan kita gunakan itu dengan proses alkali dan silane coping agent. Metodenya itu menggunakan vacuum infusion untuk meminimalkan rongga udara serta perlakuan alkali pada serat lantung yaitu 4% NaOH dengan durasi waktu 2 jam diikuti sintesis SCA-nya 20% konsentrasinya. Nah, parameter penelitiannya yaitu menggunakan variabel bebas, rasio fraksi volume hybrid, lantung, dan Kevlar. Serta kekuatan pengujiannya menggunakan kekuatan bending, kekuatan tarik, dan porositas. Untuk yang kedua, yaitu pengujian yang akan ini itu tentang analisis pengaruh jarak anyaman dan siklus thermal shock pada komposit hybrid serat daun nanas WL200, yang dimana materi yang digunakan itu yaitu serat daun nanas dan fiberglass WL200 dengan resin polyester dan katalis. Metodenya kita menggunakan metode Henla-Ebb dan penekanan hidrolik press yang dengan melakukan thermal shock dengan pemanasan 100 derajat selama 1 jam diikuti perendaman air dingin. Variasinya kita bisa menggunakan variasi siklus, sehingga parameter penelitiannya itu dengan menggunakan jarak anyaman tadi 1 cm, 1,5 cm, dan 2 cm serta jumlah shocknya itu. Sedangkan variabel terikannya menggunakan force-nya. Pengembangan ekopanel konstruksi ringan berbasis komposit semen ampas tebu dengan sintesis silane untuk menurunkan daya serap air, yaitu filler ampas tebu serabut halus dengan matriksnya semen putih
bahan kimianya silane coping agent dengan lapisi serat ampas tebu. Dan metodenya menggunakan drying di bawah sinar matahari, disertai penekanan holding press SCA sebelum dicampur ke matrik. Variabel bebasnya bisa kita menggunakan variasi konsentrasi silane coping agent 1%, 10%, dan 20%, dan rasio semennya. Kuat tekan, persentase, daya serap air, dan densitasnya. Nah, untuk referensinya referensi dari 11 jurnal, lihat di slide referensi. Oke, baiklah, itu sekian dari presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf jika ada masalah, jika saya ada batuk atau apa, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.